Pada saat ini kami sekeluarga akan menyapa saudara-saudara kami secara khusus yang ada di Padang Sidempuan. Mari, supaya kita sama-sama ucapkan selamat sabat. Inilah kami, selamat sabat. Ini satu lagi. Selamat sabat dari kami secara keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Juga saudara-saudara saya yang ada di Facebook, karena ini juga live di Facebook. Terima kasih sudah mengikutinya. Dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada majelis jemaat yang ada di Padang Sidempuan yang dipimpin oleh hamba Tuhan Amang Pendeta Nias Jaya Nababan. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bergabung beribadah bersama saudara-saudara kita, khususnya yang ada di jemaat Padang Sidempuan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membagikan firman Tuhan pada saat ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh lagu pujian yang sudah disampaikan dari seluruh penjuru tadi. Penjuru negeri sudah menyanyikan lagu pujian, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Tanoniha, ya. Jadi sekali lagi selamat sabat, Mejua-jua Horas dan Yahowu Lo Sabato bagi kita semua. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, saat teduh, kami sudah siap mendengarkan Tuhan berfirman lewat hamba-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus menjadi bagian kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, judul firman Tuhan yang saya bawakan pada hari Sabat ini adalah berdiri teguh di tengah COVID-19. Berdiri teguh di tengah COVID-19. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat saya di FB juga berterima kasih sudah mengikutinya, dan juga saudara-saudara saya yang ada di Jemaat Padang Sidempuan, yang ada di gereja, dan juga yang mengikutinya live dari rumah masing-masing. Apa rahasianya agar kita bisa berdiri teguh sekalipun kita sekarang sedang menghadapi ancaman dari COVID-19 yang masih berlangsung? Saudara-saudaraku, ada seorang tokoh Alkitab, Musa. Musa adalah sebagai pejuang iman untuk bangsa Israel dan sebagai pemimpin untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan tanah Mesir, dan yang akan membawa bangsa ini menuju ke tanah Kanaan. Dan bagaimana caranya? Apakah perjuangan spesial yang dilakukan oleh Musa dalam menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya pada saat dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan? Saudara-saudaraku, seperti yang kita ketahui, Musa lahir dalam suasana yang sangat mencekam. Musa lahir tidak dalam suasana sukacita, saudara-saudaraku. Kemungkinan ya, semua kita, kelahiran kita tercatat kelahiran yang sangat penuh sukacita. Tapi kalau Musa, dia lahir pada saat suasana yang sangat mencekam. Lahir di tengah-tengah ancaman kematian. Dan dari raja yang lalim dikatakan, dan raja yang sangat kejam, raja ini membuat sebuah peraturan yang sangat keji. Dan saudara-saudara boleh mengikutinya. Peraturan dari raja yang lalim yang sangat keji di dalam Keluaran pasal 1 ayat 22. Begini firman Tuhan. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi bangsa Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Inilah perintah raja yang lalim, saudara-saudaraku. Memerintahkan setiap anak laki-laki supaya dilemparkan ke sungai Nil. Saudara-saudaraku yang terkasih, raja tersebut berusaha untuk membinasakan umat-umat Allah
dengan memerintahkan supaya dilemparkan semua bayi laki-laki Ibrani yang lahir ke dalam sungai Nil. Saudara-saudaraku yang terkasih, namun orang tua Musa, saudara-saudaraku, lebih takut kepada Allahnya daripada kepada Raja Mesir. Perlu kita catat, saudara-saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan coba meragukan Tuhan, tetapi hendaknya kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada apapun yang ada di dunia ini. Musa pun diselamatkan, saudara-saudaraku, dari kehidupan yang sangat penuh ketakutan dan di dalam kehidupan yang dikelilingi oleh ancaman kematian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sejak tanggal 2 Maret 2020 hingga pada saat ini, saudara-saudaraku, saudara dan saya dan seluruh Indonesia khususnya, saudara-saudaraku, tengah berada di tengah ancaman kematian oleh virus corona. Dan kurang lebih ini, saudara-saudaraku, sudah 3 bulan kita menjalaninya. Mungkin kalau saudara-saudara di Sumatera berbeda dengan kita yang ada di sini. Di sini begitu nyata karena dari Pulau Jawa inilah pergerakan virus corona ini. Yang diawali itu waktu itu di Depok. Jadi saudara-saudaraku, di saat seperti ini, saat kita berjuang, sedang berada di tengah ancaman kematian oleh virus corona, maka ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apakah saudara tidak bergumul, tidak gentar dalam menghadapi virus ini? Serentetan kejadian-kejadian yang terjadi sejak virus corona ini diumumkan secara khusus di Indonesia. Yang pertama, saudara-saudaraku, yang begitu menyedihkan sekarang, ancaman ini sama seperti yang dirasakan oleh Musa. Sekarang, saudara-saudaraku, terjadi PHK besar-besaran, pemutusan hubungan kerja. Susah, saudara-saudaraku. Kemudian, saat ini kebingungan massal terjadi. Bagaimana kehidupan ini? Kemudian banyak juga orang yang pusing, memikirkan bagaimana ini corona. Dan banyak juga orang yang takut. Masih ingat, saudara-saudaraku, ada bocah umur 2 tahun dari Palembang. Bocah umur 2 tahun ini terpaksa dijemput oleh petugas kesehatan. Karena bocah yang berumur 2 tahun ini sudah terpapar oleh COVID-19, sudah positif. Harus dijemput dan harus dibawa ke rumah sakit. Bocah umur 2 tahun dijemput oleh protokol kesehatan dari rumah sakit. Dan tidak bisa didampingi oleh siapapun, saudara-saudaraku. Tidak bisa didampingi oleh orang tua. Betapa menyedihkan. Lalu ada lagi seorang anak laki-laki yang berumur 13 tahun. Juga terpapar oleh COVID-19. Dijemput pada malam hari ke rumah. Orang tua hanya bisa menyaksikan. Semua keluarga hanya bisa menyaksikan. Dan si anak ini harus kemas-kemas sendiri barang-barangnya. Kemudian dibawalah anak ini ke rumah sakit. Saudara-saudaraku, tidak bisa kita turut campur tangan. Dan kalau anak ini sehat, berhasil melewati ganasnya ancaman virus corona ini, puji Tuhan dia bisa kembali lagi bertemu dengan keluarga. Tetapi jika tidak, itulah saudara-saudaraku pertemuan terakhir, tatapan terakhir yang terjadi antara si anak dan orang tua dan semua keluarga yang dikasihinya. Banyak yang gelisah pada saat ini. Banyak yang susah tidur. Ada yang saya tahu juga. Ada anak jemaat saya mengaku, orang tuanya katakan, anak saya susah tidur, pendeta. Tidak bisa tidur dia sekarang. Dan lihat juga status-status di Facebook, di WA, ataupun di Instagram, dan lain-lainnya. Coba lihat di situ. Malam guys, sampai jam segini, saya belum bisa tidur. Dan kebanyakan saat ini saudara-saudaraku susah tidur dengan memikirkan bagaimana virus-virus corona ini. Tapi saya berdoa kepada kita semua, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Dengan pertolongan Tuhan bisa kita tidur dengan nyenyak. Banyak juga sekarang manusia terlantar. Tidak bebas bepergian kemana-mana. Banyak peraturan kalau mau pulang kampung, kalau mengadakan perjalanan harus lengkapi surat ini, surat itu, surat itu. Ribet.
banyak birokrasi, sehingga manusia sekarang banyak juga yang berpikiran pendek. Banyak pemberitaan saudara-saudaraku, oleh karena terpapar virus corona ini, banyak yang harus mengakhiri hidupnya. Banyak yang bunuh diri saudara-saudaraku, saking susahnya menghadapi virus corona ini. Sudah sangat menyusahkan saudara-saudaraku. Lalu banyak sekarang sudah susah senyum, apalagi tertawa. Bagaimana saudara-saudaraku di Jemaat Padang Sidempuan? Masih bisa martata? Dengan saudara-saudara saya di FB, masih tertawakah sekarang ini? Masih ada tawakah di tengah-tengah COVID-19? Jangan takut saudara-saudaraku, bersama dengan Tuhan tertawalah. Tuhan akan membebaskan kita dari kemelut ini. Dan saudara-saudaraku, banyak juga manusia di saat sekarang ini sulit bertahan hidup. Kemarin saudara-saudaraku ada diberitakan di televisi, ada seorang bapak membawa 2 anaknya, kemudian kedua anaknya ini diserahkan di posko COVID-19. Kenapa dia serahkan anaknya ini di posko COVID? Si bapak ini katakan, saya tidak mampu lagi membiayai kebutuhannya. Saya tidak mampu memberikan makan. Saya tidak mampu lagi memberikan susu kepada anak ini. Biarlah ini kalian pelihara. Saudara-saudaraku, saking getirnya kehidupan ini. Anak sendiri juga tidak mampu lagi kita biayai. Dan itu yang terjadi sekarang. Realita yang berbicara saudara-saudaraku. Untuk itu saudara-saudaraku, ada satu formula yang sangat ampuh supaya kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah COVID-19. Supaya kita bisa maju bersama dengan Tuhan, menang memerangi COVID-19 bersama dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan saudara-saudaraku, karena kita sekarang ini bukanlah sedang berperang melawan seperti sosok sesuatu ataupun monster dan lain sebagainya, tidak. Karena secara kasat mata tidak kelihatan. Kalau memang kelihatan wujudnya jelas-jelas, mari kita sama-sama, kita gotong royongkan, kita serbu ini COVID, kita kubur dalam-dalam, bungkus dengan bagus. Kalau kelihatan, ini tidak kelihatan. Sehingga saudara-saudaraku, kita tidak berperang dengan menggunakan senjata laras panjang ataupun senjata yang laras pendek ataupun pistol dan segala macamnya. Tidak, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan mengharapkan kita dalam memerangi COVID-19 ini, selain kita mengikuti protokol kesehatan dari posko kesehatan, dari posko COVID-19, marilah kita juga menggunakan perlengkapan senjata Allah yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 14. Di situ dicatat, pakailah perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 14 adalah berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Hanya itu saja senjata kita, saudara-saudaraku. Dan bui bunut telubung-lubung. Kalau mengkelihatan tapasa kate. Telubung mah tidak kelihatan. Hanya dengan perlengkapan senjata Allah, berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Inilah yang bisa membuat kita bertahan, berdiri teguh untuk menentang, menghadapi COVID-19. Dalam buku Sejarah Para Nabi, jilid 1 halaman 292. Buku Sejarah Para Nabi, jilid 1 halaman 292 mengatakan, agar dapat menerima pertolongan Allah, manusia harus menyadari kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Kita ikuti ini. Ia harus menyerahkan pikirannya kepada perubahan besar yang akan dilaksanakan dalam dirinya. Ia harus sadar untuk ambil bagian dalam usaha dan doa yang sungguh-sungguh, serta doa yang tekun. Saudara-saudaraku, ini sebuah formula yang bisa kita gunakan supaya kita bisa berhasil melewati tekanan dari COVID-19. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, 3 rahasia agar kita bisa berdiri teguh. Yang pertama, harus mau menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Sudah saatnya sekarang, saudara-saudaraku, kita harus mau mengadakan sebuah perubahan.
Karena inilah saatnya saudara-saudaraku. Kemudian harus mau menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Harus mawas diri. Siapa diri ini harus diketahui, kemudian serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Sudah ini saatnya saudara-saudaraku. Kemudian kita harus mengadakan perubahan dalam diri yang disebut dengan sebuah istilah transformasi hati, transformasi pikiran, dan transformasi budi pekerti. Sekarang itu waktunya saudara-saudaraku agar kita sanggup kuat berdiri dengan doa yang bertekun, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di saat situasi COVID-19 seperti ini, saat ini saudara-saudara kita bukan tidak membutuhkan mobil baru. Siapa yang tidak suka? Tapi di saat seperti ini mungkin kita harus tahan selera dulu. Pada saat ini orang-orang muda bukan tidak membutuhkan moge, motor gede. Siapa yang tidak mau? Tapi tunggu dulu, biar berlalu dulu suasana COVID ini. Itu bisa diatur kemudian. Dan pada saat ini kita bukannya tidak butuh uang. Siapa yang tidak butuh uang? Karena sekarang keadaannya serba sulit, sangat susah saudara-saudaraku. Semua dilaksanakan dari rumah. Bekerja, beribadah dari rumah. Belajar anak-anak sekolah dari rumah. Tapi bagaimana? Apakah duit itu memang bisa datang meluncur sendiri? Tapi percayalah saudara-saudaraku, ada waktunya. Pergunakanlah dulu apa yang sudah ada pada saat ini, menunggu COVID ini bisa berlalu. Dan pada saat ini bukannya kita tidak butuh membangun rumah. Mungkin ada yang berencana membangun rumah, tapi urungkan dulu niat, nanti ada waktunya. Kemudian orang-orang muda pada saat ini bukan tidak perlu untuk menikah. Mungkin ada yang sudah memutuskan untuk menikah, sudah dibuat tanggal. Tetapi khususnya saya tahu ada juga di Baran Sedempuan. Mungkin yang saudara-saudara di FB juga ada. Bersabarlah. Ada juga teman-teman saya di FB mau menikah, tapi harus ditunda dulu, bukan gagal. Jadi bersabarlah saudara-saudaraku. Ditunda bukan artinya pernikahan itu gagal. Sabarlah hingga waktunya yang ditentukan oleh Tuhan, waktu yang terbaik. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah COVID-19 seperti ini, semuanya tadi bukan kita tidak butuh, kita semua butuh. Tetapi ada kebutuhan yang paling mendasar supaya kita bisa terbebas, supaya kita bisa bertahan, berdiri teguh di tengah COVID-19 ini, saudara-saudaraku. Tetapi yang paling terpenting dari kebutuhan segala-galanya untuk saat ini adalah carilah Tuhan, saudara-saudaraku. Waktunya mencari Tuhan, itulah yang paling terpenting saat ini. It is time to seek the Lord. Memang kita butuh semuanya itu, tetapi yang paling terpenting di suasana di tengah COVID seperti ini, it is time to seek the Lord. Waktunya mencari Tuhan. Ada sisi positifnya juga dari COVID-19 ini, ada. Yang selama ini orang cuek dengan beribadah, cuek dengan datang kepada Tuhan, tetapi dengan satu peristiwa COVID-19 ini, saudara-saudaraku, orang lebih senang beribadah. Lebih bagus dia memuji Tuhan. Ada positifnya saudara-saudaraku. Karena apabila kita sudah sakit saudara-saudaraku, apabila kita mempunyai beban kehidupan, lalu akhirnya hidup ini sakit, tubuh ini sakit, apalagi di zaman sekarang ini, dijauhkanlah kiranya kita sakit lalu meninggal kala COVID-19. Sangat menyedihkan. Teman kami ada yang meninggal saudara-saudaraku, teman pendeta, pimpinan, ada yang meninggal. Sangat menyedihkan. Kita berdoa supaya kita dibebaskan, diselamatkan, supaya kita bertahan melewati COVID-19 ini. Bukan main-main saudara-saudaraku serangan dari COVID-19 ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, seperti firman Tuhan di dalam Markus pasal 8 ayat 36 sebagai ayat inti tadi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya semua kita raih kalau toh akhirnya kita harus mati? Tidak ada gunanya. Harta, uang, segala sesuatunya yang kita miliki, yang kita cari dengan memeras keringat, kalau kehidupan ini sudah mati,
Tidak bisa dibawa itu saudara-saudaraku ke liang lahat, ke liang kubur. Memang sih ada beberapa orang kaya yang mencoba membawa hartanya ke dalam kuburan. Tapi itu sesuatu peristiwa yang keliru. Saudara-saudara yang kekasih, apakah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini? Di tengah COVID-19 yang masih berlangsung, bersabarlah saudara-saudaraku. Pertahankanlah integritasmu sebagai pejuang iman, sama seperti Musa. Dan di dalam ayat bersahutan kita tadi, di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai 12 mencatat bahwa tidak pernah lagi ditemukan ya seorang hamba Tuhan seperti Musa. Tidak pernah lagi selain Musa. Untuk itu saudara-saudaraku, pertahankan integritasmu sebagai pejuang iman. Ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini, supaya kita bisa melewati, bisa bergumul untuk menghadapi COVID-19 yang sedang berlangsung ini. Ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Bertahanlah, karena Tuhan menyediakan sukacita kepada kita jika kita kuat dalam iman sampai pandemi ini bisa selesai. Berdirilah teguh di dalam iman di tengah COVID-19. Dan yang sangat penting saudara-saudaraku, untuk kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan orang-orang yang tetap setia kepadanya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita akan dikuatkan. Dan bersabarlah saudara-saudaraku. Bersama dengan Tuhan, kita bisa berdiri teguh untuk menghadapi betapa kejamnya virus corona yang masih berlangsung pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang kami rasakan. Dan bila mana firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Padang Sidempuan, dan juga sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang ada di Facebook, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama menjadi satu kekuatan bagi kami. Dan kami percaya kami bisa berdiri teguh untuk melewati betapa luar biasanya penderitaan oleh karena COVID-19 ini. Jika kami bersama dengan Tuhan, maka kami bisa lewat dari suasana yang sangat mencekam saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan Engkau juga berkenan mengampuni segala dosa-dosa kelemahan kami. Sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, hamba-Mu memohon berkat bagi kami semua, bagi seluruh umat-umat Tuhan di Jemaat Padang Sidempuan, juga bagi sahabat-sahabat saya di FB. Saat hamba-Mu mengangkat tangan ya Tuhan di atas seluruh umat-Mu, gantikanlah tangan hamba-Mu yang kurang sempurna ini dengan tangan-Mu yang penuh berkat. Diberkatilah Engkau di dalam rumah tanggamu, diberkatilah kiranya anak cucumu, dan diberkatilah Engkau dalam masa tuamu. Sekiranya Engkau bergumul oleh karena sesuatu penyakit, di dalam nama Yesus hamba-Mu memohon, biarlah Engkau disembuhkan. Dan saat Engkau dalam pergumulan, dikuatkanlah kiranya Engkau. Saat Engkau menghadapi sesuatu duka, biarlah penghiburan surgawi yang akan menjadi bahagiamu. Ketika Engkau mengadakan perjalanan, Tuhanlah kiranya memberkati Engkau, sehingga Engkau bisa tiba di tujuanmu dengan selamat. Dan diberkatilah segala usaha tanganmu, dicukupkanlah segala kebutuhanmu setiap hari. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai dari Anakmu Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.